Aku sama bisa operasi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kurang semangat. Selamat siang. Selamat siang. Oke, tadi semangatnya ini perkara keluarga yang mengantuk ini. Ngantuk, Pak. Ya keluarga yang mengantuk. Iya, Pak. Ya, yang pertama saya terima kasih atas kehadiran koordinat kami. Walaupun tadi kita sudah berkegiatan Amerika, namun pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan tentunya pada siang hari ini akan melaksanakan diseminasi yang kedua karena kemarin juga waktunya siang, jadi kita bagi-bagi gitu ya. Oke, seperti biasa saya mohon Bu Sri untuk speaking lagi Bu. Pak Guru Penggerak. Oke, mohon maaf Pak Guru Penggerak angkatan tidur. Angkatan 11. Monggo Pak Bri. Ini pakai berdiri atau enggak ini? Terima kasih Pak Osi. Tadi biar semangat, biar gak ngantuk, minum saja itu permen kopi. Makan. Oke. Untuk SPP-nya yaitu ilmu, yes ya, semangat, yes, apa Pak tadi? Estimasi, desiminasi, oke, gitu. Terima kasih. Oke. Ilmu. Yes. Belajar, Oke. Desiminasi, Apa Mang? oke mana? Oke kamu. Yesnya 2 kali. Yesnya 2 kali. Yes gitu ya. Yes, tapi terakhir oke. Oke. Boleh nih cek sang Jason ya. Cek ya, oke, bagus. Oke. Lupa lagi. Oke. Guru pintar, aku pintar. Yes. Ya. Bapak guru pintar. Aku pintar. Tidak boleh nakal. Penuh Oke. Karena orang di briefing ya wis kene. Ayo, saya sekarang lakuin dia aja. Ya. Yo. Nah, terus aku piye? Oh. Oke, nah itu tandanya sudah makan. Terima kasih. Oke, siap. Akhirnya udah bapak. Oke, terima kasih Pak Pri. Walaupun tidak terkonsep tapi membuat semangat. Iya. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya selaku Betty rekan saya dalam pelatihan pembelajaran mendalam akan melanjutkan diseminasi pembelajaran mendalam yang kemarin sudah kita atasi bersama-sama. Untuk yang pertama, ini kita sepakati berapa menit? Berapa menit kira-kira? 15 menit. 20 menit maksimal 30 menit.
terima kasih. Untuk itu kemarin kan sudah ada refleksi untuk pembelajaran perdana. Ini sebentar akan saya ulas kembali terkait dengan latar belakang kemarin apa saja ya, latar belakangnya ya, yang kalian ingat. Yang melatar belakangi adanya pembelajaran perdana. Sadar. Kesadaran. Latar belakang. Ayo. Peraturan menteri masuk. Yang melatar belakangi masa depan yang sulit ditebak. Terus menurutnya literasi dan numerasi siswa Indonesia. Lanjut berarti kemarin kan ini landasan teori. Kemarin hanya saya sebut namanya. Lanjut. Jadi saya ulas lagi ya, biar kita refresh lagi, karena mungkin waktunya siang, waktunya istirahat, jadinya mungkin mempengaruhi apa itu pikiran kita yang aslinya sudah saatnya istirahat, kita masih berkegiatan. Oke, ini landasan teori kemarin. Ada Ki Hajar Dewantara juga dengan asam, asid, dan asurgan. Lanjut berarti. Lanjut saja. Nah, ini latar belakangnya perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Terus permasalahan untuk pendidikan, literasi, numerasi. Nah, ini hasil penelitiannya ini. Ini saya singkat saja. Nanti kita ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah pembelajaran mendalam. Intinya pembelajaran mendalam itu kemarin bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan kembali. Pembelajaran mendalam itu endingnya itu siswa bisa mencapai 8 dimensi profil lulusan. Caranya untuk mencapai ini bagaimana? Caranya dalam proses pembelajarannya itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, terus untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu bagaimana? Itu prosesnya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Biar bisa mewujudkan ini bagaimana? Itu ada praktik pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada kemitraan belajar, ada pemanfaatan digital. Maksudnya ini, praktik pedagogis ini kan yang dilakukan oleh siapa? Guru atau siswa? Guru, jelas. Lingkungan belajar, contohnya guru dan siswa. Kalau ya guru dan siswa boleh masuk. Lingkungan belajar, pembelajaran Sekolah terus kelas terus di halaman kampus, masyarakat masuk. lingkungan Selain masyarakat di rumah. tempat pemerintahan. ya boleh. Tapi itu mungkin maksudnya di kemitraan pembelajaran belajar. Kemitraan belajar diantaranya contohnya Polsek, TNI, kesehatan. Yang paling dekat balai desa, desa. Terus yang paling dekat lagi Puskesmas. Ya. Puskesmas itu loh. orang tua. Itu termasuk dalam kemitraan. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus ada ini. Ini nanti tertuang dalam RPP ini nanti yang kita akan bahas bersama-sama ini. Terus pemanfaatan di digital, contohnya ya seperti ini. Terus panjenengan juga
tentunya sudah melaksanakan yang apa itu ada word terus apa lagi Mas Yuda yang pembelajaran yang memanfaatkan dan kuisis terus selain word ya itulah ini adalah proses belajar itu harus ada komponen dia mencapai dimensi profil dosen. Lanjut begitu. Ini yang jelas pembelajaran mendalam itu prinsipnya, fondasinya itu pembelajarannya itu berkesadaran bagaimana memberi rakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Dia bisa mewujudkan profil lulusan. Nah, lanjut saja. Lanjut saja. Kita hari ini membahas tentang RPP, terus inquiry kolaboratif. Ini saya ini menarik kalau inquiry kolaboratif ini. Lanjut saja karena ini sudah yang kemarin. Lanjut. Dan sebentar kalau ini pengalaman belajar. Jadi tingkat pemahaman itu ada taksonomi blok atau taksonomi Solo itu tingkat pemahaman itu. Betul memahami, mengingat kembali, memiliki banyak ide, menghubungkan ide, memperluas dan menerapkan akal ide. Hasil pembelajaran mendalam itu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Gerti karena ini adalah bagian beliau untuk menyampaikan materi. Nanti kita berkolaborasi saja. Kita semuanya hari ini adalah berdiskusi. Terima kasih Pak Uji atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang diseminasi pembelajaran mendalam, melanjutkan dari penjelasan Pak Uji tadi. Masuk ke asesmen dalam pembelajaran mendalam. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian pengembangan atau hasil belajar murid. Nah, asesmen ini dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar profil Pancasila lulusan tadi ya. Itu masuk ke dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, prinsip asesmen ini terdiri dari 3 Bapak Ibu. Yang satu berkeadilan, edukatif, dan objektif. Berkeadilan itu pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Nah, yang kedua edukatif. Penilaian biasanya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik. Yang ketiga objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi, faktual, dan pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Asesmen pada pembelajaran mendalam terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif? Yaitu bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Jadi ada konflik antara guru dan murid. Seperti contoh belajar untuk berdiskusi. Biasanya itu kelas tinggi ya Mas yang sudah besar. Kelas 9 masih sulit untuk mengontrol ketika yang kemarin saya pernah contoh di kelas 2. Ketika anak sedang mendiskusikan pembelajaran misal matematika, umpan baliknya ini masih kurang kurang maksimal. Karena untuk bertanya itu masih ada rasa malu, takut, dan lain sebagainya. Nah, asesmen sumatif itu yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, lanjut Pak.
Asesmen pada pembelajaran mendalam. Asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dengan penekanan asesmen autentik dan holistik. Autentik holistik itu ya bisa dilihat ya, penilaian yang mempersatukan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari. Holistik itu penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen pada pembelajaran mendalam terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif itu terdiri dari asesmen learning dan asesmen of learning. Sedangkan penilaian sumatif itu terdiri dari asesmen of learning. Nah, ini bisa dilihat ya, contohnya jurnal asesmen of learning itu jurnal reflektif, self assessment dan self assessment, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Sedangkan asesmen for learning untuk memperbaiki proses pembelajaran itu contoh peta konsep, umpan balik, formatif, serta classroom assessment teknik atau disingkat dengan CATS. Dan asesmen of learning itu contohnya tes lisan dan tes tertulis, laporan dengan proyek, portofolio dan lainnya. Yes. Untuk materi ini asesmen ada hal yang perlu didiskusikan atau tidak kaitannya dengan asesmen. Asesmen itu apa sih? Penilaian. Terus asesmen dalam pembelajaran mendalam itu bagaimana? Sesuai? Contohnya apa? Itu formatif sama sumatif. Sumatif itu lebih condong ke bahasa Indonesia apa namanya? Bahasa apa? Literasi ya, literasi. Kalau normatif itu lebih ke literasi. Betul apa tidak Bapak Ibu? Saya juga begitu membaca hari ini. Nah, ini kita bahas asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen itu ketika kita sedang masuk, anak-anak kita, kalian tadi di jalan lihat apa? Ada berapa? Itu termasuk asesmen kan? Ya, Itu asesmen yang di tengah pelajaran atau di awal pembelajaran? ya, Awal pembelajaran. Terus yang di tengah pembelajaran contohnya apa? Umpamanya kalau apa itu pembelajarannya matematika ya tentang pelajaran kayak bangun ruang. Bisa saja kalau di tengah pembelajaran itu berupa diskusi, terus apa itu yang terakhir itu individu, tugas individu. Nah, itu kan masuk. Enggak, itu tidak semua itu. Itu namanya masuk di asesmen formatif yang di tengah pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Terus yang di akhir pembelajaran itu namanya sumatif atau formatif? Formatif. Tapi masuk di akhir pembelajaran. Contohnya merefleksi lagi. Feedback. Kesimpulan. Gimana cara? dulu ya. Jajan, apa yang kamu paham apa? Jajan, asesmen sumatera itu apa? Ayo, mau orang kaya orang? Ayo, apa mau? Itu saja semua. Ya, seperti itu. Nah, kalau sumatera itu tentang ini kenaikan kelas atau kelulusan dari Kalau satu dulu ini mungkin di RPP itu namanya tes awal. tes awal. Oh, bahasanya. Nah, asesmen dalam pembelajaran mendalam itu ada autentik. Maksudnya itu dalam kehidupan sehari-hari, prosesnya itu bagaimana. Contohnya mau ketika holistik itu mencapai keseluruhan dari pelajaran semester awal itu dites, itu namanya
Polisi. seperti kasih Nah, ini aku kok ngelmu anyar. Waktu Itu perlu ditirukan, Pak. Iya. masalah asesmen. Kira-kira asesmen sumatik itu wajib ya? Wajib. Wajib ya? Iya, wajib. Ternyata enggak. Alasannya apa? Alasannya gini. Justru yang wajib itu asesmen formatif. Kenapa seperti itu? Setiap hari kita kan menilai itu. Nah, itu datanya kan sudah ada semua. Nah, kalau sudah ada semua, misalkan ada sudah saatnya tes formatif, sumatif, kita nggak wajib melakukan. Karena di awal sudah dinilai. Setiap kita melaksanakan belajar, kita punya data. Oh, data siswa ya, data nilai siswa. Bisa. Dan itu tentunya dari kalau misalnya kita pandang anak tersebut itu sudah mampu, Ya tidak usah didas lagi. Oh iya. Tapi yang perlu perbaikan bagi anak yang kurang nilainya. Betul aja Pak Uzi. Yang butuh perbaikan itu hanya anak-anak tertentu yang nilainya kurang dari KKM misal. Bisa merdeka bebas. Berarti tidak ada KKM. Tidak ada kan? Jadi ada rapot merah seperti zaman KTSP dulu. Maksudnya kalau KTSP dulu kan rapot masih ada nilai merah. Dan sekarang kurikulum merdeka kan bebas. Nah itu nilainya lebih dari misal KKM di SD 75. Berarti harus di atas 75. Nah itu nanti perlu didiskusikan. Oh iya. Oke, masalah asesmen bisa dipahami ya. Bisa gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk di RPP. Monggo Bu jelaskan. Perencanaan pembelajaran. Ini bentuk RPP-nya. Nah ini masuk ke dalam komponen minimum perencanaan pembelajaran terdiri dari identifikasi dan desain pembelajaran, dan pengalaman belajar, asesmen pembelajaran. Ini komponen minimum, Bapak Ibu. Yang pertama itu ya ada identifikasi, ada desain pembelajaran. Isinya tujuan pembelajaran, praktek dan desain. Supaya ada pada umumnya. Hanya diganti. Cuma di dalamnya itu harus ada proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Tadi Untuk identifikasi ini apa harus dicek dulu kan itu ada pilihan. Yang kita beri pelajaran Nah, itu namanya 8 profil lulusan. Yang kurikulum merdeka P5 itu yang ketuanya yang Maha Esa. Berarti harus tuh ada semua atau Ya ada semuanya. Boleh memilih. boleh ya. minimal berapa? Yang ada minimal maksud ada siji ya. Ya, kan harus sesuai dengan Harus desain desain pembelajarannya. Dan seandainya mau matematika itu masuknya ke profilnya apa semua itu dicetak, itu kan Pak? Sesuai dengan Ya. kasih tepuk tangan buat Bu Sri. Itu maksudnya. Oke, siap. Nah, ini contoh mengidentifikasi kesiapan murid. Mohon Bu jelaskan. Mengidentifikasi kesiapan murid itu terdiri dari analisis pengetahuan awal, observasi dan refleksi, internalisasi daya belajar dan minat, serta analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disebut dengan HOTS, dan konteks sosial dan emosional. Bisa dijelaskan Pak Oji dari analisis pengetahuan awal?
Nah itu sudah intinya pretest. Yang Bapak Ibu guru sudah sering melaksanakan ini. Sama saja pada intinya. Ini ada observasi dan refleksi, mengamati murid, terus langsung saja pada inti-intinya. Oh iya. Terus saya belajar dan minat siswa itu bagaimana? Ya, Lalu apa seperti wawancara singkat. nanti saja ya. Ya, oke. Mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran itu terdiri dari mengenali sifat dasar mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran tersebut ya. Yang kedua, menganalisis kompetensi terdiri dari pengetahuan esensial dan aplikatif. Yang ketiga, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep bukan sekedar hafalan. Keempat, mengidentifikasi keterkaitan setiap pembelajaran dan kehidupan nyata akan peserta didik melihat referensi pembelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi potensi mata pelajaran terdiri dari 8 dimensi profil kelulusan. Terakhir, memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, menentukan tadi dimensi kelulusan adalah kebutuhan yang harus Sesuai dengan gelar Pancasila berarti Pak? Enggak Pancasila. 8 dimensi profil kelulusan. Desain pembelajaran monggo. Desain pembelajaran menentukan tujuan pembelajaran. Itu terdiri dari kompetensi dan konten pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial. Desain pembelajaran ini terdiri dari praktek pedagogis. Itu memilih model, strategi, metode yang mendorong eksplorasi. Yang kedua, kemitraan pembelajaran melibatkan berbagai pihak seperti guru lintas mata pelajaran, misal bahasa Jawa, kolaborasi dengan PJOK sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru dan peserta didik. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi baik dalam bentuk fisik maupun virtual. Yang keempat, pemanfaatan digital menggunakan teknologi seperti e-learning, simulasi, augmented reality, dan kecerdasan buatan AI. Ya. Nah, nilai memuliakan. Intinya nanti terus tadi. Nah, dapat keputusan, terus saling memuliakan, terus apa yang berkesadaran bermakna dan menggembirakan. Nah, asesmen tadi sudah kita bahas bersama-sama. Yang terakhir itu asesmen. Modelnya lebih asesmen itu anak awal, anak tengah, anak akhir. Nah, ini masuk ke yang terakhir, inquiry kolaboratif. Tapi ini ini masih berapa menit ini? Sudah 20 menit ya? 20 menit? 10 menit? Kita diskusi. 10 menit aja. Silakan inquiry kolaboratif dibacakan. Inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran dan berkelanjutan, merefleksikan serta menyempurnakan praktek pelajaran. Menurut UIN 2020, inquiry kolaboratif adalah suatu proses terstruktur yang memungkinkan guru untuk bekerja bersama dalam rangka 1. Mengidentifikasi tantangan nyata di kelas, baik secara akademis maupun non-akademis. Akademik itu misalnya anak tersebut pintar matematika, dan non-akademik itu misalnya anak itu lebih condong ke olahraga, seperti itu ya. Yang kedua, mendesain strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya yang mendesain itu contohnya SD tersebut memiliki beberapa laptop untuk meningkatkan proses pembelajaran informatika ya, IA ya kalau sekarang menyebutnya. Yang ketiga, menerapkan strategi
teknologi tersebut sambil melakukan refleksi terhadap penerapannya untuk kemudian menyempurnakan praktek pengajaran yang ada. Pembagian peran dan tanggung jawab. Untuk memastikan pelaksanaan belajar lancar, pembagian peran dalam tim sangat penting. Misalnya, guru pengajar bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran dan membuka kelas untuk observasi. Yang ketiga, guru pengamat melakukan observasi dan mencatat data sesuai dengan instrumen yang disepakati. Yang ketiga, guru fasilitator bertanggung jawab memandu diskusi dalam melakukan perencanaan, evaluasi, refleksi, serta perencanaan perbaikan. Yang keempat, pengelola dokumentasi, mengumpulkan dan mengorganisasi data serta hasil diskusi. Jadi intinya, pada intinya lingkungan kolaboratif ini seperti ini. Kita mempunyai masalah di kelas, terus kita selesaikan tidak sendiri sebagai guru kelas, tapi sebagai tim. Minimal ada 4. Apa itu? Misalkan jenengan gadah masalah pembelajaran dalam kelas, contohnya bocah iki ra iso maca, tapi wis kelas 5. Itu termasuk masalah enggak? Iya. Iya dong. Masalah buat lo. Iya Pak, termasuk kasus. Iya itu. Nah, itu terus bagaimana? Misalkan kita pakai inquiry kolaboratif minimal 4. Lu 4. Guru sebagai Bertanggung jawab. Itu termasuk studi kasus. mengajar, mengamati, terus yang memfasilitasi, orang yang berdokumentasi. Nah, saya ingin berdiskusi sebentar 5 menit dari 5 menit. Kira-kira masalah apa sih dengan SDN tahun 1 terkait pembelajaran yang bisa kita selesaikan dengan pembelajaran? Apa coba contoh? Kemudian Kemudian bisa. Dan itu kita membuat tim. Bagaimana caranya? Kan sudah ada ya. Kalau memang ada komisi aku tahu ngeklik tim kan sudah ada hal itu. Contohnya, sing tak rasa ketika naik dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, pembelajaran bodoh, tapi kebiasaannya beda. Ada yang merasakan seperti itu enggak? Ketika naik kelas, itu bocah itu tingkahnya itu berbeda lagi. Karena yang ditakuti itu wali kelasnya. Hah? Yang ditakuti wali Ya, kelasnya. itu contohnya permasalahan yang ada di sekolah. Dan itu bisa kita selesaikan dengan cara ini. Misalkan kita butuh bantuan, bro, aku mau minta, saya mempunyai kasus seperti ini. Ada 4 tim, masing-masing membagi tugas. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin kita di waktu yang lain diskusinya, karena ini waktunya sudah habis dan tadi kita sudah sepakat. Saya pribadi dan Bu Berti, terima kasih atas waktunya. Semoga dalam diseminasi, dalam ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, dan tentunya nanti harapan kita bersama yaitu bisa menerapkan ke pendidikan di SDN tahun 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.